Ini adalah 3 cara ampuh untuk sembuh dari kecanduan pornografi dan masturbasi. Saya akan membagikan tips-tipsnya di video kali ini. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sebagai seorang dokter spesialis andrologi, saya menangani berbagai kasus terkait masalah seksual. Salah satunya itu adalah permasalahan mengenai kecanduan pornografi dan masturbasi. Memang tidak bisa dipungkiri ya, karena perkembangan zaman era internet sekarang ini, semua jadi serba mudah. Tetapi dampak buruknya adalah angka kecanduan pornografi, terutama di anak-anak muda, itu semakin meningkat. Karena di era sekarang ini, kalau kita mau mencari pornografi, relatif sangat mudah sekali. Kita bisa mengakses langsung dari handphone kita. Namun yang harus kita ketahui ya, kalau kita semakin lama terpapar dengan pornografi, kemudian kita melakukan masturbasi berulang kali, hal ini sebetulnya tidak baik juga untuk kesehatan tubuh dan mental kita. Pada prinsipnya, semakin lama pajanan pornografi, maka dampak buruknya akan semakin berat di tubuh kita. Sudah ada banyak data penelitian yang menunjukkan kalau pada pecandu pornografi yang berat, hal ini dapat berimbas buruk di kinerja otak dan struktur otak kita. Alhasil timbullah keluhan-keluhan seperti kita menjadi kesulitan tidur sebelum melakukan masturbasi, gelisah, penurunan produktivitas, hingga dorongan seksual yang semakin liar dan sulit untuk dikendalikan. Jadi kita kayak ketergantungan sekali dengan pornografi. Problemnya, banyak orang yang ingin sembuh dari kecanduan pornografi dan masturbasi, tetapi selalu gagal. Mereka terjebak dalam sebuah lingkaran setan, mereka menyesal setiap melakukan masturbasi, tetapi ujung-ujungnya diulangi lagi. Mereka kesulitan untuk mengontrol impuls di tubuh mereka. Seringkali hal ini dapat menimbulkan stres, kecemasan, dan kekhawatiran. Masalah utamanya memang mereka itu tidak mengetahui bagaimana sih metode-metode terbaik untuk sembuh dari kecanduan pornografi dan masturbasi. Kalau kita tahu bagaimana metode yang tepat, itu akan sangat membantu sekali supaya kita bisa sembuh. Saya sendiri sering menemui banyak pasien yang datang untuk berkonsultasi karena mereka mengalami kecanduan pornografi dan masturbasi. Mulai dari yang usia muda, masa sekolah dari SMP, SMA, kuliah, hingga di usia dewasa yang mereka itu sebenarnya sudah menikah dan memiliki istri. Pendekatannya, saya lebih banyak menggunakan pendekatan konseling, alias dengan ngobrol-ngobrol dan memberikan masukan juga bagaimana metode yang tepat untuk sembuh dari kecanduan. Kabar baiknya, ternyata angka kesembuhan dari kecanduan pornografi dan masturbasi ini cukup tinggi, bahkan tanpa perlu menggunakan obat-obatan. Asalkan kita tahu caranya dan mau untuk menerapkannya. Baik, sekarang langsung saja ya, kita akan membahas tips-tips untuk bisa sembuh dari kecanduan pornografi dan masturbasi. Yang pertama, saya sarankan itu adalah untuk kurangi bertahap. Jadi, kalau misalnya nih, kalian sudah biasa melakukan masturbasi cukup parah, seminggu misalnya anggaplah 8 kali, jadi ada yang sehari itu 2 kali ya. Nah, saran saya untuk kurangi setengahnya dari dosis biasa kita lakukan. Jadi kalau kalian seminggu biasanya 8 kali, kurangilah untuk seminggu 4 kali. Udah dalam jangka waktu lama, 2 minggu kemudian, kita kurangi setengahnya lagi. Seminggu 4 kali, jadi seminggu 2 kali. Terus apakah perlu dikurangi lagi atau enggak? Kalau kita ngerasa seminggu 2 kali udah cukup, nggak ada masalah, kita ngerasa lebih sehat, bisa fokus, ya silakan aja ditahan di seminggu 2 kali. Tapi kalau kalian ingin berhenti total, tentu itu silahkan. Pada prinsipnya adalah saya anjurkan untuk berhentinya itu bertahap. Karena apa? Banyak orang yang ingin langsung berhenti untuk melakukan kecanduan pornografi dan masturbasi, ingin berhenti total, ujung-ujungnya gagal. Karena apa? Mereka ingin sesuatu yang instan tapi impact-nya langsung besar. Ya bayangin aja, kalian mungkin udah kecanduannya parah, tapi ingin langsung berhenti, ya itu agak susah. Tapi kalau misalnya ya, kalian ingin berhenti total langsung, gak ada masalah. Kalian misalnya udah terbiasa seminggu 7 kali ingin berhenti total, ya kalau kalian sanggup dan ngerasa itu yang terbaik buat kalian, silahkan. Tapi saran saya yang paling bagus, kuranginya bertahap. Di 2 minggu awal kurangi 50%, 2 minggu selanjutnya kurangi 50% lagi, sampai tercapai dosis yang menurut kita safe atau aman untuk dilakukan. Contohnya ya, kita lihat nih, ini ada grafik nih. Misalnya seseorang tersebut dia seminggu 8 kali, maka dia di minggu ketiga, dia berhasil menurunkan jadi seminggu 3 kali. Lanjut lagi lama-kelamaan di minggu keempat dan seterusnya dia turunkan jadi seminggu 2 kali. Nah, dengan kita menjaga turunkan bertahap, kita nggak merasa itu sebagai sesuatu yang berat. Kita nggak ngerasa itu sebagai sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Karena apa? Kita bertahap. Kita nggak menentukan target yang impossible atau yang susah untuk kita raih. Dengan kita mengurangi kecil tapi pasti,
itu akan memiliki impact yang sangat baik. Gak ada salahnya kalau kalian mungkin menurunkannya bertahap seminggu 20% dulu, dari yang awalnya 8 kali jadi 6 kali, gak ada masalah. Yang penting ada tren progres penurunan, itu akan lebih bagus. Tapi saran saya yang biasanya titik tengah terbaik, kurangi 50% dari dosis kita sebelumnya. Jadi di saat kalian sudah mengurangi bertahap ini, sangat penting untuk mencatat berapa sih target pengurangan masturbasi kalian dalam 1 minggu. Misalnya kalian tentukan ya, oke, target saya 1 minggu ini saya mau mengurangi dari awalnya yang seminggu 8 kali jadi seminggu 4 kali. Set, 2 minggu ini target seminggu 4 kali. Sudah kalian lakukan, kalian cek lagi. Seminggu 4 kali ini masih mengganggu berlebihan nggak? Kalau kalian ngerasa berlebihan mengganggu produktivitas, artinya perlu dikurangi lagi. Kurangi lagi 2 minggu selanjutnya 50%. Jadi berapa? Seminggu 2 kali. Udah lakukan nih, oke, udah kecapai akhirnya seminggu 2 kali. Evaluasi, seminggu 2 kali ini udah optimal belum ya bagi tubuh saya? Kalau kalian ngerasa seminggu 2 kali ini, oke nih udah pas nih, saya bisa menyalurkan gairah seksual saya, tapi saya nggak ada keluhan dan saya juga masih bisa produktif, artinya seminggu 2 kali inilah yang optimal bisa kalian lakukan. Jangan terlalu berlebihan, karena nanti kalau berlebihan malah mengganggu tubuh kalian. Sekali lagi ini cuma contoh ya, nggak mesti kalian harus seminggu 2 kali. Tiap orang beda-beda dosisnya. Kenali tubuh kalian dan cari tahu berapa dosis yang optimal. Lanjut lagi untuk tips yang kedua. Tips yang kedua itu adalah catat kebiasaan, alias kita melakukan journaling. Jadi tujuan kita mencatat kebiasaan itu apa? Untuk membuat kita bisa mengevaluasi dan memberikan motivasi yang kuat. Jadi gini ya, pertama kalian perlu kalender. Saran saya kalian pilih kalendernya itu yang besar, tempel di dinding kalian. Nah, di kalendernya itu kalian tandain dengan alat tulis, pulpen misalnya atau spidol, usahakan yang tebal gitu ya. Kalau misalnya kalian melakukan masturbasi, maka tandai silang. Tapi kalau kalian tidak melakukan masturbasi, berikan tanda bulat di tanggal tersebut. Misalnya tanggal 1 masturbasi, silang tanggal 1-nya. Tanggal 2 kita nggak masturbasi, berikan tanda bulat. Ya. Jangan lupa juga kita melakukan journaling atau menulis. Ya. Tulisnya di mana? Bebas. Mau di buku catatan atau di handphone, di note handphone. Biasanya sih saya di note handphone ya untuk mencatatnya. Tapi kalau kalian mau menulis tangan, itu mungkin lebih optimal. Apa sih yang perlu kita tulis? Jadi yang kita tulis pertama itu adalah tanggalnya, tanggal kapan. Lalu tulis kita melakukan masturbasi atau tidak. Kalau kita melakukan masturbasi, jelaskan kenapa, kemudian perasaannya apa, dan harapan ke depannya bagaimana. Ya. Atau kita misalnya tanggal tersebut tidak melakukan masturbasi, tuliskan juga kenapa kita nggak melakukan masturbasi. Bagaimana perasaan kita, apa harapan ke depan kita. Tujuannya untuk apa? Kita jadi bisa menuliskan emosi kita. Metode journaling ini sebetulnya salah satu stress relief terbaik. Selain untuk mengurangi stres, juga membuat diri kita jadi tahu, bisa mengevaluasi progres kita. Nah ini contoh yang kalender dulu ya. Jadi di kalender kalian beri tanda nih, misalnya nih tanggal 1 masturbasi silang, tanggal 2 dan 3 tidak masturbasi dibulatin, 4 masturbasi lagi disilang, dan seterusnya. Sesuai dengan kebiasaan kalian. Nah setelah itu juga kalian tulis di note handphone ya. Misalnya di note handphonenya ini kalian tulis sesuai dengan formulanya tadi. Jadi saya tulis di sini 1 Januari 2024. Hari ini saya gagal dan melakukan masturbasi di pagi hari setelah bangun tidur. Penyebabnya kenapa masturbasi? Dikarenakan saat saya bangun pagi hari, saya memilih langsung scrolling sosmed dan muncullah gambar yang memicu untuk melakukan masturbasi. Hal ini yang kemudian berujung pada saya mengakses pornografi, kemudian melakukan masturbasi. Tuliskan perasaannya, saya kecewa membiarkan pagi hari ini tidak optimal dan melakukan hal tersebut. Harapan ke depannya bisa mengurangi kebiasaan buruk dan setiap pagi memperbaiki kebiasaan tidak langsung scrolling sosmed. Ya. Jadi sesuai dengan formula, tanggal, melakukan masturbasi atau tidak, kenapa melakukan masturbasi ataupun tidak, perasaannya bagaimana dan harapan ke depannya. Begitu pula ya misalnya tanggal 2 Januari, saya nggak masturbasi, tulis 2 Januari tahun 2024. Hari ini akhirnya saya berhasil untuk tidak melakukan masturbasi selama 1 hari penuh. Menurut saya, kenapa saya berhasil melewatinya? Dikarenakan kegiatan saya hari ini cukup padat. Sejak pagi hingga malam, saya tidak terpikirkan untuk melakukan masturbasi. Ditambah pagi ini saya berhasil menghindari scrolling sosmed setelah bangun tidur. Melainkan saya langsung mandi dan berjemur sejenak. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik dan mempertahankan kebiasaan baik ini. Percaya nggak percaya, journaling ini metode yang cukup efektif. Kita bisa evaluasi apa kesalahan kita, apa keberhasilan kita, gimana strategi selanjutnya. Bahkan ketika kita stres,
Kita baca catatan yang lama, kita ngelihat, kok aku jadi nggak logis gini ya? Aku salah nih berpikiran buruk gini. Aku harus bisa lebih baik. Makanya dengan kita mencatat kebiasaan kita, itu merupakan hal yang sangat baik. Oke, untuk PR-nya ya, kalian saya minta untuk action. Pertama, beli kalender yang besar. Kalau bisa yang kalender yang ditempel di dinding ya. Jadi tempel di dinding kamarnya, dipaku, taruh kalendernya. Lalu juga sediakan spidol. Saran saya sediakan spidolnya 2 warna. Ada yang spidol merah dan spidol hijau. Nah, nanti kalian tandai di kalendernya itu, kalau misalnya melakukan masturbasi, beri tanda silang menggunakan spidol merah. Tapi kalau kalian tidak masturbasi, beri tanda bulat dengan spidol hijau. Tujuannya apa? Untuk membuat diri kita menjadi satisfying melihat kalender. Ketika kita melakukan masturbasi, kita ngeliat, aduh nggak enak banget lihat warnanya terang lagi, gelap gini, warnanya merah, kita besar-besar. Tapi ketika kita berhasil ngelewatin, kita ngerasa puas, kita bulatin warna hijau, enak, memberikan ketenangan. Nah, nanti ujung-ujungnya kita ngeliat tuh, wah, akhirnya nih udah ada perkembangan nih, turun 50% dari dosis sebelumnya. Kemudian jangan lupa juga ya, journaling rutin di note handphone. Terutama kalau kalian gagal untuk bisa mengurangi kecanduan. Jadi misalnya hari itu masturbasi, tulis di handphone. Kenapa kalian masturbasi? Paling aman sih di handphone karena ya nggak bakal ada yang baca ya. Walaupun ya kalau kalian sendiri nyaman tulis silahkan. Tapi paling enak handphone aja. Jadi jangan lupa action dulu. Jangan lanjut sebelum kalian siapkan ini dan lakukan. Oke, kita lanjut ke strategi ketiga untuk kita mengurangi kecanduan pornografi dan masturbasi. Ini merupakan strategi yang terdaging, terefektif. Selalu saya ajarkan ke pasien-pasien yang datang berkonsultasi karena kecanduan pornografi dan masturbasi. Yaitu adalah dengan membuat sistem punishment and reward. Punishment itu artinya hukuman, reward itu hadiah. Jadi kita harus tahu dulu ya, hakikatnya manusia itu selalu menginginkan kesenangan dan menjauhi kesengsaraan. Ya siapa sih yang gak pengen hadiah? Siapa sih yang ingin disiksa? Kita pasti menjauhi nih. Aduh, ada bahaya, aku gak suka. Aduh, ada masalah, aku akan menghindari nih. Tapi kita selalu suka dengan sesuatu yang memberikan kita kebahagiaan. Nah, kita bisa hack sistem tersebut untuk membantu kita mengurangi kecanduan. Jadi, saya minta kalian semua untuk membuat punishment atau hukuman setiap kali melakukan masturbasi, terutama kalau udah melebihi dari dosis seharusnya. Usahakan untuk membuat punishment atau hukuman yang jangan terlalu menyengsarakan banget, jangan yang terlalu berbahaya banget. Misalnya, saya kalau masturbasi harus makan cabai 100, ya itu kan berbahaya juga, jangan juga ya. Jadi usahakan untuk membuat punishment-nya tidak terlalu membuat sengsara, tapi jangan yang terlalu mudah juga. Misalnya terlalu mudah, saya kalau masturbasi akan mandi. Ya mudah banget, mandi biasa aja. Usahakan yang di tengah-tengah. Tidak terlalu berbahaya, tapi tidak terlalu mudah. Sehingga membuat diri kita berpikir 2-3 kali sebelum memutuskan untuk masturbasi. Jangan lupa juga berikan hadiah atau reward untuk diri kita kalau kita bisa tidak masturbasi dalam 1 hari. Apalagi dalam 1 minggu kita bisa menguranginya secara drastis dan mencapai target kita. Kita pilih reward yang benar-benar membuat kita senang. Tujuannya untuk kita termotivasi dan betul-betul ingin bisa berhasil mengurangi kecanduannya. Jadi di sistem punishment and reward ini kita perlu sesuaikan dengan fase target pengurangan masturbasi kita ya. Misalnya kita mau mengurangi dari 8 ke 4. Nah berarti dalam seminggu kita harus tentukan untuk bisa mencapai kurang dari 4 kali melakukan masturbasi. Kita akan memberikan reward kalau kita misalnya bisa mengurangi masturbasi kurang dari 4 kali per minggu. Tapi kalau kita lebih dari 4 kali per minggu, maka kita akan memberikan punishment atau hukuman. Nanti disesuaikan, kalau misalnya udah kita bisa berhasil selama 2 minggu, kita mau turunkan lagi jadi 2 kali seminggu, berarti kita update lagi tuh sistem punishment and reward-nya. Kita akan memberikan reward kalau kita berhasil kurang dari 2 kali per minggu untuk mengurangi masturbasi. Dan juga kita akan memberikan punishment kalau kita lebih dari 2 kali per minggu melakukan masturbasi. Nah, kalau udah ketemu dosis optimalnya, nah tinggal kita pertahankan selanjutnya tetap seperti itu ya. Jadi semuanya sekali lagi kembali subjektif ke tiap orang. Berapa sih dosis masturbasi yang idealnya dan kita pertahankan supaya tidak mengganggu dan terjadi keseimbangan dengan optimal. Ini misalnya ya, sebagai contoh, seseorang sedang di fase menurunkan masturbasinya dari yang awalnya 8 kali per minggu jadi 4 kali per minggu. Nah, dia bisa menyusun sistem rewardnya seperti ini. Jika saya berhasil mengurangi onani kurang dari 4 kali per minggu, maka saya akan memberikan reward bisa membeli game kesukaan.
Kemudian saya boleh cheating day makan makanan mewah. Lalu di reward yang kedua, dia bikin lagi tuh. Kalau misalnya dia berhasil mengurangi 4 kali per minggu selama 2 minggu berturut-turut. Jadi dia bisa menuruti ya, nggak cuma 1 minggu, tapi 2 minggu berturut-turut kurang dari 4 kali. Maka dia set lagi tuh sistem rewardnya. Oke, saya udah 2 minggu berturut-turut nih, berhasil. Saya akan ngeset hadiahnya ini nih rewardnya. Bisa liburan keluar kota 3 hari. Lalu kita juga bisa set misalnya rewardnya kalau udah 2 minggu berturut-turut, boleh membeli gadget baru. Nah, kita sesuaikan aja nanti dengan fase kita di mana dan kira-kira rewardnya apa. Pada prinsipnya, kalau kita targetnya semakin susah dan juga kita semakin lama, usahakan rewardnya itu akan lebih memuaskan kita. Dengan kita melakukan ini, dia akan membuat kita menjadi lebih termotivasi. Nah, di sini bisa ada masuk dopamin hack ya. Jadi ingat, dopamin itu merupakan zat motivasi di otak. Dia akan muncul ketika kita termotivasi melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah. Jadi kita cari sesuatu yang mungkin kita senangin banget, tapi kita pilih bisa mendapatkan itu kalau kita berhasil melakukan challenge ini. Dengan begitu dopamin kita akan bersemangat, meningkat tinggi, dan kita akan termotivasi dengan sangat kuat. Ingat, perlu komitmen ya. Mungkin bisa aja kalian sebetulnya nggak ada masalah. Bisa beli game kesukaan kapanpun, tapi kalian bikin komitmen yang kuat. Saya nggak boleh beli game, kecuali saya menuruti dan berhasil melakukan pengurangan masturbasi ini. Jadi komitmen juga kunci dari sistem punishment and reward ini. Begitu pula dengan punishment ya, kita sesuaikan dengan target. Misalnya tadi kan targetnya kurang dari 4 kali per minggu. Nah, dia set tuh, kalau saya onani lebih dari 4 kali per minggu, yang artinya nggak sesuai dengan targetnya, maka saya akan memberikan punishment misalnya harus mengeluarkan uang untuk bersedekah 50.000. Kemudian saya set punishmentnya wajib olahraga lari 100 menit per minggu. Nah, kita buat seperti itu ya, karena nggak sesuai dengan targetnya. Lalu, kalau misalnya nih, 2 minggu berturut-turut ternyata targetnya nggak kepenuhin. Minggu pertama 5 kali. Minggu kedua malah meningkat 6 kali. Kita set lagi punishment-nya yang lebih berat. Jadi saya misalnya harus bersedekah 150.000. Kemudian kita wajib olahraga lari 150 menit per minggu. Atau kita bisa set lagi misalnya punishment-nya yang lebih lagi. Saya harus menghapus game yang saya sukain. Saya harus mungkin tidak boleh main Instagram selama 1 hari penuh. Saya uninstall. Nah, jadi kita set juga punishment ini, kalau kita semakin lama melakukannya atau semakin tidak konsisten, punishment-nya akan semakin berat. Jadi misalnya kita bisa tinggikan untuk sedekahnya harus lebih banyak lagi supaya menimbulkan pain di tubuh kita. Kalau kita melakukan suatu kesalahan, kita akan berpikir 2 kali, aduh kok aku makin salah. Bahkan ada juga orang yang dia sistem punishment-nya gini, oke, saya kalau tiap kali masturbasi harus sedekah nih. Ya, jadi harus 50.000. Tujuannya apa? Semakin banyak dia masturbasi, dia semakin sering keluar uang. Nah, dengan ini akan sangat membantu keseimbangan di tubuh kita. Kita akan menghindari nih, oke, aku akan menghindari untuk keluar uang banyak. Aku akan menghindari untuk menghapus gameku. Dengan begitu, kita akan tercapai target yang optimal karena kita menghindari kesengsaraan alias punishment. Baik, sekarang saatnya action ya. Jadi kalian kan tadi udah nentukan targetnya berapa nih minggu ini. Lalu kalian bikin sistem reward dan punishment-nya. Misalnya kalian sedang di fase menurunkan kurang dari 4 kali per minggu, maka set reward-nya kalau kurang dari 4 kali per minggu, apa hadiahnya? Kalau berhasil lakukan 2 minggu berturut-turut, apa hadiahnya? Juga punishment-nya, kalau misalnya lebih dari 4 kali per minggu, apa? 2 minggu berturut-turut lebih dari 4 kali per minggu, apa hukumannya? Udah selesai, selama 1 bulan, perbaiki lagi bulan depan. Ya, nanti sistem punishment dan reward-nya saya targetnya turun 2 kali per minggu. Nah, kita set lagi. Jadi, selalu adaptasi dan sesuaikan dengan kebutuhan diri kalian. Lakukan sekarang, isi kira-kira apa reward dan punishment-nya. Boleh kalian modifikasi sesuai dengan kebutuhan. Oke, itu tadi adalah 3 tips untuk sembuh dari kecanduan pornografi dan masturbasi. Sebagai informasi tambahan, 3 tips yang kalian saksikan tadi itu merupakan cuplikan video dari e-course saya atau kursus online yang saya buat. Judulnya adalah Rehabilitasi Insan Colikiawan. Solusi sembuh dari kecanduan pornografi dan onani dalam 1 bulan. Di dalam kursus online tersebut, pembahasannya jauh lebih dalam dan lengkap lagi. Mulai dari membahas apa saja bahaya dari pornografi, bagaimana cara menemukan titik aman melakukan masturbasi, berapa dosis yang aman untuk melakukan masturbasi, persiapan proses pemulihan, strategi pemulihannya step by step yang lebih banyak lagi pembahasannya, ada berbagai metode di dalamnya, kemudian juga bagaimana cara untuk mengontrol gairah seksual dan mencegah
mencegah kekambuhan kecanduan pornografi ini di masa depan. Di akhir kelas juga ada sesi audio relaksasi yang saya berikan. Tujuannya adalah untuk memberikan sugesti-sugesti dan pesan positif langsung ke alam bawah sadar sehingga proses penyembuhan terjadi lebih optimal. Jadi kalau kalian ngerasa 3 tips yang saya bagikan itu udah bermanfaat banget, apalagi kalau kalian mengikuti kelasnya, karena isinya jauh lebih banyak metode-metode yang saya berikan. Di sini tuh akan sangat membantu kita supaya bisa sembuh dari kecanduan pornografi dan melakukan masturbasi. Untuk kalian yang ingin daftar dan mengikuti kelasnya, bisa langsung klik link di bawah ini. Kelas ini bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Masa berlakunya juga lifetime, sehingga kalian bisa menyaksikannya tanpa perlu terburu-buru. Baik, itu saja untuk pembahasan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kita bisa segera berubah dari insan colikiawan menuju insan perubahan. Terima kasih sudah menyaksikan.